Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara Serobukutan Pring, kali ini saya berada di salah satu dalam rumah dari seorang kolektor ya. Seperti ini kediaman dari beliau. Di samping rumahnya terdapat banyak beberapa arca serta gapuro ya dari terakota. Dan inilah rayu rayu Cak Dul kalau warga sini ya menyebutnya. Berapa tahun Cak panjenengan ngoleksi niki? 15 tahun ya. 15 tahun. Nggih. Nggih. tempat hiburan Hiburane Roso. Dibuat untuk mengarah kepada sana. Tinggalannya luhur. Nah, ini. 15 tahun ngoleksi ya benda-benda antik. Bukan ngoleksi, Gimana mengumpulkan bebetik satu persatu. Tambal kebutuhan Roso mawon. Dan dapat dari beberapa wilayah begitu Pak Tuli? Iya, yang ngumpulin satu-satu akhirnya lama ditata. Dari pengrajin? Gimana? Dari pengrajin begitukah? Enggak, dari kebun-kebun orang, dari orang-orang tidak boto, dari orang-orang gali-gali apa? Berarti memang ada sebagian hasil temuan begitu? Sebagian, ada sebagian hasil temuan, ada sebagian memang dapat dari sawah. dari sawah-sawah. Kan di Eker. sini banyak di sini. Di sini banyak di samping sama samping. Ya kebetulan nggak ada yang peduli. Ya, saya peduli, saya kumpulkan satu persatu. Ternyata saya buatlah begini untuk nuansa relaksasi aja. nuansa menggambarkan imajinasi tempo dulu. Oh mungkin begini. Ini kan saya gambarkan bagian dari kedatan tempo dulu. Kalau yang itu, ini kayaknya saya menggambarkan mencoba tempo dulu begini, tapi bukan kerajaannya, kedaton Ya. Kedaton tempo dulu begini. Yang itu di atasnya Majapahit. Benda-benda itu saya merasakan dan menggambarkan, oh ini tempo-tempo dulu Sebelum Majapahit ya? Sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit. Ini waktu longsor tahun 2009 ini saya temukan di sungai. Oh itu? Iya. Ini yang jelas dari atas ini mungkin kena. Kalau ini dari kebun, itu dari teman, dari kebun-kebun orang itu loh maksudnya. Yang ini Itu dari teman itu. Yang Itu ini dari teman. ini dari. Terus yang di atas ini dari Ini dari kebunnya orang, ini dari Yang besar kebunnya ini. orang. Yang di atas itu ada cerita sendiri saya perjalanan. Ya, ya. Cerita. Ini apa Pak Dul? Nah. Yang ini Pak Dul. Kebetulan yaitu saya di Rasa ya, setelah dari Soto terus mengarah ketika saya keliling gunung. Ya waktu tahun 2011 kalau tidak salah. Saya disuruh muter-muter di Gunung Penaungan, ternyata paling atas itu. Gitu. Setelah muter-muter di mana? Ada miniaturnya nanti saya di dalam gambar. Iya. Perjalanan aja. Perjalanan spiritual ya. Spiritual. Jadi paling di atas, terus kau akan ketemu aku, ya itu judulnya. Ada orang mengatakan Sang Hyang Sis atau Siwa. Sebenarnya Siwa adalah anaknya Sang Hyang Sis kan Betara Guru. Itu kan Betara Guru depannya. Kebetulan saya dapat itu juga. Iya. Itu. Ya kalau diceritakan banyak sih. Banyak sekali ya. Ini kan hanya sekilas Panjang. saja. Iya. Untuk yang di belakang Pak Dul? Ini dari temen juga dikirimin, saya dikasih. Gak jangkep makanya. Iya. Barangnya gak jangkep. Mantap.
awalnya ada niatan hati untuk ngoleksi seperti ini dari apa Pak tuh? Niatannya itu awalnya itu. Satu peduli, Ya. menyintai. Kalau gak menyintai dan tidak peduli, tidak akan ngumpul dan berbentuk seperti ini. Yang jelas begitu. Iya. Kalau tidak menyintai, buat apa batu-batu seperti ini? Buat apa benda-benda seperti ini? Kan gitu. Iya. Kalau menyintai dan peduli, akhirnya menjiwai. Sehingga 15 tahun Pelajari. koleksinya sampai sekarang sedemikian banyak seperti ini ya. Iya. Yang awalnya dari peduli. Iya. Dan barang-barang yang ini tidak saya perjualbelikan, Mas. Gitu. Karena saya Koleksi pribadi ya. iya, untuk kebutuhan rasa saya buat ini biarpun berbentuk batu ataupun yang lain. Saya tata sedemikian rupa saya buat tempat ini sebagai tempat suci untuk mengarah kepada ketuhanan saya. Kan begitu judulnya. Betul. Saya duduk relaksasi malam. Terus bahasanya kebutuhannya rasa lah. Mantap ini. Iya. Ya beginilah Mas, apa adanya. Ini ada banget ini Pak Tur. Gimana? Ada sekali ini. Oh. Sesuai dengan perjalanan rasa waktu. Ya, gimana Mas? Jadi saat ini kami lagi diantar untuk melihat koleksi dari Pak Dul yang katanya beliau dapatkan sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar 3-4 bulan yang lalu lah. Nah ini adalah kediaman dari Pak Dul. Beliau adalah pecinta karya seni leluhur ya. Banyak peninggalan-peninggalan dari leluhur kita yang sangat-sangat istimewa, rapi dan terjaga ya. Assalamualaikum ya Waib. Assalamualaikum. Masuk. Wih, kayak gitu Pak Dul. Hah? Kenapa? Masuk aja. Nabrak. Beneran nabrak ini Pak Dul. Hiburan. Iya. Mas ada putih Mas? Wih. Ya ini yang Ini dari mana Pak Dul? wah, dapatnya? Kebetulan ini ada namanya di Bojonegoro itu ada namanya Desa Kemulan. Desa Kemulan. Desa Kemulan. Desa Kemulan Bojonegoro. Ketika rumah yang dibeli sama teman saya itu ada barang yang tersisa dan rubuh. Nah, terus dia mungkin tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga dari tangan ke tangan, akhirnya dilarikan ke sini. Tempat tidur ya. Tempat tidur. Ini tempat tidurnya leluhur kita ya. Iya. Yang pastinya yang menonton ini ada sisi itu keterkaitan ketika melihat ini. Ya ini kan simbol-simbol dari. Oh Pak Dul, kayak batu-batu seperti ini memang dari waktu Pak Dul dapat sudah ada Pak Dul. Nah ini sebenarnya ini dulu ada batunya di Pelipit Naga semuanya. Terus sama yang membeli awal itu dicongkel, dicongkel batunya bagus. Nah ini sisanya batunya di merahnya. Oh ini. Iya ini sisanya. Tapi besar dulu, besarnya ya seperti ini. Nah, itu emasnya aja laku 35 juta waktu itu. Emasnya naga semua. Dicongkel memang ya. Iya, dari dicongkel. dijual ya. Iya, lah ini saya merasakan ada ini dulu ada batunya kemana? Ternyata katanya dicongkel, emasnya dijual, batunya dibuat cincin, dibuat kalung gitu. Akhirnya ketika ada di sini mau ndak mau ya saya buatkan, tapi ini batu semua. Yang asli dari apa namanya? Pembawaannya ini. Nah ini batu yang merah. ini. Jadi warnanya batunya memang merah, hitam, putih. Merah, hitam. Wisnu Sila Brahma. Cuman ini udah gantian Pak Dul. Gantian. Terus ini memang asalnya seperti ini. Enggak, ini kan besar dulu. Terus sama yang pemilik awal itu dibentuk, dirubah, dibuatlah seperti ini. Gitu. Tapi batunya ini aslinya, pembahannya.
Iya, iya. Jadi saya keluarga gitu rumah dibuat jimat gitu. Betul, betul. Gitu. Panjenengan tilem teng mriki. Iya, kadang-kadang kalau Kadang-kadang. berarti ya film anak saya. Istri saya. Asik aja kayak di gua. Gitu. Ini kan menggambarkan semua. Ya, kehidupan masa Iya. lampau ya, bagaimana mereka ketika mengembala kambing gitu ya. Ada beberapa versi sih kalau menurut mitos kita sejarah kalau menggambarkan ini kan ada kaitannya juga dengan Naga. Untuk bugo naga gini ini kan laki-laki, naga laki itu naga perempuan. Iya, entah boga Pak itu. Iya, entah bukan Ada dengan naga mahkotanya gini. ya. Ada kaitannya dengan Malawakti ini Angin Darmo. Gitu ya. Misteri ya. Yang di belakang layar Pak Tul sempat cerita dapat sekitar 3 bulan yang lalu itu apa? Ya ini barangnya. Ada kursi dari kayu jati juga, tapi ngapunten tidak saya keluarin karena itu harus betul-betul menjadi seorang yang sesepuh betulan. Sementara ini kan saya belum jadi seorang sesepuh betulan. Tidak sembarangan orang yang duduk di kursi itu maksudnya gitu ya. Iya. Betul, betul. Ya sama naganya juga seperti ini sama. Dua-duanya. Gitu. Saya itu melihatnya di candi kursi. Nah, ketika saya dalam perjalanan candi kursi dekat Kendal Soto. Nah, setelah dari Jolotundo sesuci disuruh turun lagi duduk di candi kursi, baru itu dalam perjalanan dulu baru orang itu menjadi menemukan logo yang bersimbol jiwa Galoka, jiwa-jiwa yang suka menyatu dengan alam semesta. Ada seni tersendiri ya Pak Iya. Tul. Kalau ini lukisan ini Pak Tul. Itu enggak tua sih sebenarnya tahun 2004. Maksudnya lukisan siapa Pak Tul? Saya juga nggak tahu, Tahu, itu ya. teman. Kalau ini dari Blitar dulu, umurnya sekitar mungkin 50 tahun. Iya. Lukisan ini Oh, ini dari orang tua. Iya. Ini kan gambaran Kartika Sari Dewi atau Ratnasari Dewi lah. Yang itu kan Pak Karno itu kan. Kalau ini saya sedikit cerita udah sih. Ini kala ini ya. Bukan, coba sampai Apa? cari seperti arca seperti ini ada nggak kira-kira? Nah, ketika saya dapat benda atau dapat barang, tetap mengarah kepada leluhur saya sih. Misalnya leluhur saya kan saya asalnya dari sana juga, rumah saya dari sana. Setelah mendapatkan gelar sebagai Begawan Kapiworo, Yang siapa itu Pak? ya Anoman dong. Siapa lagi kalau bukan Anoman? Ini kan sosok figur anatominya Anoman. Kan siapa yang punya seperti ini? Itu ya. Iya, ini kan monyet Mandito. Kalau yang mingkem itu Anoman. Kalau yang mangap-mangap begini itu namanya Subali, Sugriwo dan lain sebagainya. Banyak Ini pelajaran Anoman. baru ini yang didapat ini, saat ini. Setelah dia kan pengabdinya Sri Rama di era-era Pandawa V ya. Setelah dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi, dia ada tugas untuk menyelesaikan di kerajaan Alengka atau di Kayangan lah kalau orang Jawa mengatakan. Baru setelah menyelesaikan di sana, dia mendapatkan gelar Mayangkoro. Ini simbolnya yang Resi Mayangkoro. Makanya dia mendapatkan mahkota. Gambaran mahkotanya kan Jagat Raya. Iya. Begitu. Niki cerita saja nggih. Kira-kira dan berkira seperti itu. Enggak tahu benar enggak tahu salah. Mungkin yang lebih paham itu dalang. Jadi waktu ini waktu. Jadi Mas. Jadi ya. Jadi. Jadi memang khas banget ya kalau jadi itu ya. Iya. Dilihat saja udah kayak beda gitu sama kayu-kayu biasa ya. Iya. Kalau ini Makala juga model ini. Ini kan Gapolo atau Makala. Makala. Kalau ini kan beda. Ini Anoman sebenarnya. Anoman monyet. Anoman itu. Pak Tul, sedikit aku koreksi saja ya Pak Tul. Kalau melihat tempat tidur ini ya, yang apa namanya Pak? Jinem. Iya. Yang latar belakangnya
tidak ada unsur, mohon maaf, dalam konteks keyakinan Islam. Artinya mungkin ini sudah tua banget loh Pak Dul. Ini dulu ada tahunnya, ketika digosok mau dicat ulang sama temen, hilang. Tulisannya dari areng, bukan dari trik-trikan. Itu tahun 1313. Berarti terakhir Majapahit mengarah kepada era-era Mataram Kesultanan. Iya. Gitu. Kan gak ada latar belakang Islam sama sekali nih Pak Dul. Nggak ada, ini Buddha. Iya. Kebudayaan. Di sini ada kala gitu ya kan. Iya. Kalau kala itu tambahan terus. Tambahan. Tambahan. Terus naganya ini. Iya. 13. Ya Wih, mak, wih, wih. akhir-akhir Majapahit kalau Majapahit. Cuman sayangnya hilang ya. Karena Iya. memang cuman tulisan arang gitu ya. Iya, areng. Jadi tulisan dari areng. Tapi masuk banget. Nampaknya aku dikuper dikumbus. Waduh, eman banget iki ngaten kula. Rusuh ya, Mbak. Waduh, eman jane untuk pembuktian saja. No pengarani rentepan ini. Maksudnya bisa dibongkar pasang ya. Nggih, bongkar pasang niki. Iya, iya. Nek mboten bongkar pasang bisa kelebet iki. Iya, sempit nih. Nggih. Wih. Jadi kecanggihan, kecerdasan nenek moyang kita terdahulu itu membuat apa saja itu penuh dengan arti filosofi dan makna, fungsi dan hakikatnya apa, sejarahnya bagaimana, nantinya itu bagaimana. Kan leluhur kita bersama itu kan hanya simpel sebenarnya. Yang satu bisa berprestasi, artinya bisa berprestasi itu bagaimana mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik lingkungan supaya lingkungan itu menjadi baik, rukun, guyup, dan anak-anak bisa menjadi besar dan dewasa. Nah, disitulah sebuah prestasi. Dan yang kedua itu meninggalkan sebuah prasasti leluhur. Bagaimana prasasti ini nanti ketika saya tidak ada, prasasti ini tetap dikenang, bisa untuk diperbarui dan diperbaiki ketika dirusak atau kurang bagaimana kena alam atau di era-era zaman itu kan yang ngapun dirusak orang atau era-era penghancuran orang tidak suka kan banyak. Barang itu masih tetap dan utuh. Nah, ketika barang itu bisa dirawat, ada yang merawat dan menjaga, ya itulah prasasti leluhur yang kita harus tahu dan kita kenang dan harus kita pelajari sebenarnya. Iya. Karena setiap relik-relik leluhur itu mempunyai makna-makna tersendiri, arti-arti tersendiri. Cuman kita kan ya belajar kepada yang tua-tua gitu. Dan itu ketika kita rasakan nuansa-nuansa relik leluhur itu, kita kalau orang Jawa itu ini diji ya bakal mancing kan seperti itu. Nah, dan apapun kalau kita kita yakini, kita dalami, kita pelajari kan mancing. Apapun itu dari segi golongan keyakinan masing-masing. Kalau saya orang Jawa ya meyakini betul apa filosofi akan sebuah makna. Kira-kira ini artinya apa? Saya harus mempelajari itu. Bukan hanya dilihat saja. Kalau dilihat saja sekarang orang bikin gini lebih bagus, lebih baik banyak. Iya. Yang model-model banyak. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Kayak ada. Apa artinya tahu enggak kamu? Enggak tahu. Sekarang sudah 5 menit jadi loh kalau kami hanya bikin seperti ini ya. Iya, ada printing 3 dimensi yang cuman sudah jadi. Tapi tadi nilainya beda. Iya, penyentuhan seni atau sentuhan dari rohani leluhur kita dulu sama sekarang itu beda jauh. Beda. Tidak bisa dirasakan yang sekarang. Nah, itu yang saya dapat dari perjalanan waktu itu. Dia tidak mau ditaruh di sana. Itu kan kalau sosok figurnya kan ngapunten nggih, nggak apa-apa saya. Karena saya mendapatkan barang itu mau tidak mau harus saya bawa barang itu, harus saya bawa pulang. Mereka minta dibawa pulang. Kalau tidak saya bawa pulang, saya kayak orang lewong, kayak orang stres aja. Makanya dia harus ini kok harus dibawa. Saya disuruh kesini, harus disuruh mengambil itu. Apa Pak Dul? Nah itu arca itu yang di pojok itu figurnya kalau menurut umum itu yang Resi Agatha.
Oh, ini Agastya. Agastya kalau umum, tapi dalamnya kan beda. Yang bersemen itu kan beda. Iya, ini apa Pak tuh? Jadi ini menggambarkan Gunung Penanggungan yang saya waktu itu keliling. Saya keliling itu kan berjalan kayak saya numpak naga gitu loh. Ternyata ketika di kepalanya naga itu saya berhenti di situ. Ternyata kepalanya naga itu di Kendali Soto, di Gunung Bekel. Nah ini kan menggambarkan Gunung Bekel. Makanya Gunung Bekel sami-saminya tebing di Kendali Soto itu loh. Iya, iya. Nah gitu. Gunung Bekel, terus Gunung Jambe, Gunung Gambe, terus Gunung Bale, terus ada Gunung Klopo, Saraklopo, ada Gunung Bende, ada Gunung Wangi. Kan seperti itu. Gunung Gajah Mungkur. Gunung Gajah Mungkur itu, oh ya ini Gajah Mungkur, iya. ini Gunung Gende. Gende, terus di sini Gunung Bale kalau tidak salah itu. Ada 8 ya kalau Ada nggak 8, salah. ada 8 anak gunung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, Gitu. betul. Ada 8, tengah-tengahnya Pawitra. Pawitra. Terus ini dapatnya dari mana Pak tuh? Loh saya bikin sendiri. Ini dari hasil mana? imajinasi begitu Imajinasi ya? ketika saya perjalanan setelah mengelilingi Gunung Penanggungan. Gitu. Di tahun 2019 kalau nggak salah. 2018 ini. Artinya di sisi lain dari sebuah gunung Pawitra itu seperti ini ya. Iya. Hanya imajinasi saja. Imajinasinya gitu. Ya biar anu mirip-mirip lah. Memvisualisasikan dari Iya. imajinasi tersebut. Iya. Dari tanah liat saya bikin ini juga. Terus kura-kuranya waktu itu di tempat ini Di bawah. Jadi ini saya ngemanya itu ada kura-kura, jadi saya gitu ya. plek. Setelah kering saya angkat, saya bakar. Gitu. Ya, kayak semacam pembentukan dari samudra Mantana. Iya. Tadi Kalau ini sama kura plek ini mengadu kan lautan samudra itu. Nah, ini kan kura ini. Atasnya kura. Iya. Cuma kuranya dibeli orang. Gitu loh. Nanti ceritanya samudra Mantana kita gitu. Iya, samudra Mantana. Apa namanya, Mencari- kura-kura mengaduk samudra itu, Iya, mencari banyu suci itu ya. banyu suci, Iya. Sejarahnya itu kan ada juga. air amerta. Iya. Nah, saya aja lumpang membedakan kalau yang dari peninggalan tetap saya abadikan betul. Dirawat betul ya. Iya, saya rawat betul. Kalau memang ada yang mengendaki, tapi kalau tingkat pemerintahan BPCB atau membutuhkan, diambil monggo-monggo saja. Yang penting posisinya pas gitu. Posisinya pas, Iya. terus benar-benar terregistrasi. Iya, iki tinggalan leluhur, mau geledak-geledak iki piye kan. Bener-bener. Mbak Yusuf peduli temenan ya, peduli gitu lho. Misalkan di sini tempatnya kayak gini, terawat gitu, posisinya Terjaga. juga terjaga. Terus nyampe di tempat itu ya, dalam tanda kutip, Iya. ternyata berada di bawah. Kan Iya, gitu. sebenarnya Kurang ini kan kayak- kita sebagai putra Jawa ya, yang mengakui bahwa gen-gen kita itu adalah leluhur Jawa. Kalau peninggalan nenek moyang itu harus kita rawat, kita jaga. Kalau secara umum harus dilestarikan. Nah, bagian dari merawat dan menjaga itu sama saja dengan sebenarnya memuja, dipuja dan memuja sebenarnya. Cuman dalam arti pelikiran memuja dan dipuja kayak disembah, tidak. Memuja dan dipuja itu merawat dan menjaga sebenarnya, gitu loh. Kalau saya ke sana arahnya. Jadi saya memuja dan saya puja itu saya merawat dan menjaga, bukan menyembah, bukan.